dan sejarah baru telah tercatat. Hegemoni serta semarak para pendukung timnas Indonesia sangat meningkat. Banyak sekali nobar-nobar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ini menjadi perhelatan sendiri buat Sintayong. Profesionalisme dan nasionalisme dipertaruhkan pada laga ini. Langkah kaki Garuda harus terhenti oleh Guinea. Ulasan perjalanan manis Garuda Muda nyaris lolos ke Olimpiade Paris. Kita flashback dulu pada laga kualifikasi Piala Asia U23. Sebuah proses yang menghantarkan Indonesia bisa main di ajang Piala Asia U23. Babak kualifikasi berlangsung mulai tanggal 6 September sampai 12 September 2023 kemarin. Indonesia berada di grup K bersama dengan Cina Taipei dan Turkmenistan. Di fase kualifikasi ini, perjalanan Indonesia sangat mulus. Pada laga pertama melawan Cina Taipei, Garuda Muda menang dengan skor sangat telak, yakni 9-0. Kemudian, saat melawan Turkmenistan, menang dengan skor 2-0. Indonesia finish di puncak klasemen grup K, dan sejarah baru telah tercatat. Indonesia pertama kalinya lolos ke kejuaraan Piala Asia U23. Sintayong sebagai manajer timnas oleh PSSI diberi target harus lolos dari fase grup untuk menentukan nasib karir kepelatihannya di Indonesia. Jika berhasil, maka Sintayong akan stay. Tetapi dengan PD-nya, Sintayong menargetkan bisa masuk semifinal. Indonesia berada di grup A bersama dengan Qatar sebagai tuan rumah. Kemudian ada Australia dan Yordania. Grup yang berat bagi Indonesia. Mulanya banyak yang meragukan Garuda Muda di bawah asuhan Sintayong. Pertanyaan-pertanyaan banyak yang muncul. Mampukah ia memenuhi target yang diberikan PSSI tersebut? 15 April 2024, hari di mana ajang Piala Asia U23 dimulai. Pada pertandingan pertama melawan tuan rumah, sang wasit terlihat sekali condong ke Qatar. Banyak hal konyol dan kontroversi yang ia lakukan di lapangan, hingga Indonesia harus menelan kekalahan 2-0. Kemudian di pertandingan kedua melawan Australia, Indonesia tampil sangat baik dan fokus, seakan sudah melupakan kejadian saat lawan Qatar. Skor 1-0, kemenangan untuk Indonesia. Keraguan para pecinta timnas terhadap Indonesia di bawah asuhan Sintayong pun mulai hilang. Puncaknya saat melawan Yordania di pertandingan ketiga. Indonesia tampil sangat memukau. Para pemain tampil jauh lebih baik dan disiplin, hingga kemenangan 4-1 diraih oleh Garuda Muda. Akhirnya, Indonesia mencatat sejarah lagi, yakni baru debut langsung bisa sampai lolos fase grup. Dan Indonesia finish di posisi kedua klasemen grup A. Hegemoni serta semarak para pendukung timnas Indonesia sangat meningkat. Banyak sekali nobar-nobar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Target PSSI sudah terpenuhi, dan selangkah lagi target pribadi Sintayong akan tercapai. Di perempat final Piala Asia U23, Indonesia bertemu dengan Korea Selatan. Ini menjadi perhelatan sendiri buat Sintayong. Profesionalisme dan nasionalisme dipertaruhkan pada laga ini. Laga yang penuh drama, laga yang penuh sensasional, laga yang membuat dada berdebar kencang, serta laga yang menguras tenaga. Pada akhirnya, Indonesia menang lewat drama adu penalti dengan skor akhir 11-10. Target pribadi Sintayong pun berhasil digapai. Lolos ke semifinal membuat semua pencinta sepak bola Indonesia menargetkan lebih tinggi, yakni lolos ke Olimpiade Paris. Target itu tinggal satu langkah lagi. Ada 3 cara Indonesia bisa lolos ke Olimpiade Paris. Pertama, menang di semifinal. Kedua, jadi peringkat ketiga. Cara terakhir, lewat playoff melawan wakil Afrika, yakni Guinea. Namun kita semua tahu, ketiga cara itu gagal dilewati oleh Indonesia. Di cara yang terakhir, langkah kaki Garuda harus terhenti oleh Guinea. Walaupun hanya nyaris ke Olimpiade Paris, masyarakat Indonesia tetap bangga terhadap apa yang telah dilakukan oleh Garuda Muda, serta bangga terhadap sejarah-sejarah baru yang telah Garuda Muda torehkan. Bagi pencinta timnas Indonesia, perjalanan Garuda Muda sangat terasa manis. Selanjutnya, untuk Garuda Muda, terbanglah lebih tinggi.